Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Balad AF-BOM. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sedang mengunjungi langsung wisata Curug Panganten. Saya di sini bersama Bapak AF-nya akan menanyakan seputar visi misi dan pengembangan di Desa Cihauk ini. Oke, Pak. Perkenalkan ya, saya Dewi Anjani dari perwakilan anak muda Desa Cihauk. Di sini mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih terkait Bapak gitu ya. Ya, Nah, yang pertama, apa sih harapan Bapak untuk mengembangkan Desa Cihauk ini? Sedangkan Bapak kan sekarang sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala desa, sudah menjadi rakyat biasa. Ya. Nah, tapi Bapak, saya lihat ini udah ada kinerjanya. Harapan Bapak apa sih untuk mengembangkan Desa Cihauk ini? ya. Begini, meskipun saya tidak lagi menjabat, yang namanya berkarya ya, tidak serta-merta mempunyai jabatan ya. Siapapun warga desa atau siapapun yang tidak mempunyai jabatan itu boleh-boleh saja untuk berkarya, untuk memajukan desa sendiri gitu kan, itu wajib lah. Nah, begitu. Ya, ini terkait masalah ini, kegiatan wisata ini tiada lain untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di Cihauk, itu kan. Jadi saya begini, jangan selalu Cihauk ini atau masyarakat Cihauk ini mengeluarkan uang ke desa lain atau mendatangi wisata lain untuk mengeluarkan uang. Nah, Cihauk harus bisa mendatangkan uang ke sini. Lewat apa? Lewat wisata, kan seperti itu. Artinya kalau misalkan tamu-tamu datang ke Cihauk, tentunya bawa uang. Uangnya diserap oleh orang Cihauk dengan berjualan apa gitu kan. Jadi selama ini orang Cihauk tuh datang keluar bawa uang gitu kan, membawa uang. Nah, sekarang harus terbalik. Orang luar harus ngirim uang ke sini lewat wisata. Nah, terus ini untuk siapa? Untuk semuanya. Nah, dan di sini saya Bapak ada beberapa yang akan dibangun atau akan objeknya ada beberapa gitu kan. Yang pertama ini camping ground ya. Yang kedua terus ada flying fox dan juga nanti ada panjat tebing buatan gitu kan, dan juga ada replika Curug Panganten. Karena ini wisata Curug Panganten. Kalau yang aslinya nggak mungkin lah, karena di situ ada nggak mau mengganggu lingkungan ya. Nah, di sini akan bikin camping ground Curug Panganten replika buatan seperti itu. Ya, terus ada lagi pelaminan pengantin. Karena ini judulnya Curug Pengantin. Ya. Jadi ada replikanya gitu. Harus ada situs pengantin komplit, ada patung pengantin, ada backgroundnya, ada kursinya, semuanya. Untuk apa? Untuk pengunjung bisa selfie seperti Spot itu. foto gitu ya, Pak? Iya, spot foto itu. Begitu. Oke, Pak, nih ada pertanyaan lagi dari saya. Nah, ketika wisata ini sudah jadi, apakah akan berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Cihauk? Dan solusi Bapak selain wisata, apalagi yang akan berpotensi untuk meningkatkan ekonomi di Desa Cihauk ini? Ya banyak. Tentunya begini, ini kan dibangun wisata pure-nya untuk mengangkat ekonomi masyarakat ya. Banyak hal gitu kan. Apalagi nanti ada Arum Jeram. Tentunya Arum Jeram ini akan menghasilkan uang. Iya. Pasti yang kerjanya itu anak muda ya, siapapun masyarakat akan bekerja di sini. Nah, terus kedepannya kalau ini udah jadi, Bapak akan membuat ekonomi kerakyatan ya, ibu-ibu, siapapun generasi, Bapak akan bikin kios-kios untuk perekonomian masyarakat, jualan masyarakat, apapun hasil masyarakat, akan ada kerajinan tangan atau makanan segala macam, itu akan disiapkan kios-kios untuk ibu-ibu, tentunya menyerap pekerja atau ya tidak ada pengangguran lah, gitu seperti itu. Dan juga
di sini Bapak rencana akan bikin yayasan ya ke depannya. Yayasan apa itu? Yayasan untuk generasi bahwa mengetahui tentang lingkungan hidup gitu kan, dan juga memahami gitu kan ke depannya. Kayak pecinta alam lagi gitu. Pecinta alam gitu, seperti itu. Nah terus tidak hanya bapaknya ke hutan, anaknya ke hutan, cucunya ke hutan, jangan lagi sekarang. Dalam artian bukan ingin menyetop ke hutan ya, Bapak tidak ada kewenangan ya, itu seperti itu. Karena itu kebutuhan sosial masyarakat. Nah, kenapa? Bapak akan membikin atau membangun akan membangun home industry ya. Di Ciauk ini bisa, potensi ada. Kenapa di gunung atau di Panyalu, di kampung itu bisa bikin home industry? Apa itu? Bapak ingin membuat home konveksi ya. Konveksi untuk apa? Untuk anak muda ya. Untuk anak muda supaya bisa bekerja, tidak ada lagi pengangguran, putus sekolah kemana, gitu kan, ada yang merantau, jangan. Nanti akan disediakan bikin konveksi. Sekarang udah pintar-pintar. Untuk pemasaran, untuk pemasarannya begini, kan sekarang muda-mudi itu pintar IT ya, main HP, bisa online. Terus selain online, Bapak akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk bisa membantu menyalurkan hasil karya anak bangsa di Ciauk. Itu ya, itu bisa. Itu rasional, bukan mimpi. Dan Bapak akan siap membangun itu gitu kan. Yang kedua, kedepannya ekonomi, Bapak di sini ingin menjadikan Ciauk ini penghasil gula merah terbesar di kecamatan. Kenapa? Dulu nenek moyang kita ya nanam tebu di pinggir rumah atau di mana, itu kan menjadi gula. Diproses, digencet lah istilahnya gitu kan. Nah, Bapak akan merubah sistem. Harus ada keberanian. Bapak akan membuat pabrik dan akan bekerja sama dengan pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten, meminta alat untuk menggiling tebu itu. Itu rasional ya. Itu rasional. Itu akan membuat gula merah dari tebu alam gitu kan. Dulu aja bisa, kenapa sekarang bisa? Di mana tempatnya? Tempatnya nanti cari tanah-tanah yang tidak produktif, yang kurang baik ditanami wortel, kurang baik tanam yang lain. Jadi harus tebu gitu kan. Itu. Jadi kita Pak nanti kalau bikin pabrik gula itu, kita di sini bertani tebu dulu gitu. Iya, bertani, disiapkan pabriknya. Kan begini, kalau petani ini disuruh nanam kalau nggak ada objek untuk diolahnya, mungkin kurang semangat. Kalau pemerintah segera membentuk atau membangun pabriknya, Anda tanam tebu di mana-mana yang tidak produktif, itu pasti bakal ada. Jadi kalau nanam tebu itu sekali nanam terus berjalan gitu kan. Itulah yang rencana Bapak ke depan supaya Ciauk ini maju dan juga tidak hanya mengandalkan sayur mayur saja gitu kan, seperti itu. Oh iya Pak, kan di sini banyak anak muda yang keluar sekolah nih, yang lulus sekolah. Ada yang SMP, ada yang SMA, kebanyakannya yang SMA nih. Dia teh untuk mencari pekerjaan itu susah. Iya, susah. Ada yang merantau keluar kota. Nah, apakah Bapak ada solusinya supaya anak muda itu kita bisa di sini aja gitu mengembangkan di desa Ciauk itu, mengembangkan yang ada potensi yang ada di desa Ciauk? Itu ada sebetulnya. Karena begini, negara sekarang ini bukan disebutkan omon-omon ya. Banyak yang menjadi ada yang sarjana. Karena kadang Bapak tuh suka iri ya. Kenapa iri? Pemerintah hanya bisa membangun universitas, sekolah, sebagainya. Setelah itu nggak ada solusinya gitu kan, susah gitu kan. Nah, oleh karena itu kita ini harus mandiri, harus bisa mandiri. Dengan cara apa? Mandiri itu tidak bisa otodidak
langsung datang dari diri sendiri. Itu kan anak muda nggak mungkin apa gitu kan kemana. Nah harusnya ada yang datang dari pemerintahan. Pemerintah harus siap-siap menyediakan untuk ini pemuda bawa kemana nih, gitu kan? Harus bisa mandiri, gitu kan? Dalam artian mandiri ini banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan, gitu kan? Dengan cara apapun, gitu kan? Terus begini, Bapak kan punya rencana begini. Ada satu hal yang akan menghasilkan uang. Begini, dari potensi air bersih aja, ya. Karena air bersih ini kalau kita hanya mengandalkan dari hutan terus sampai kapanpun tidak akan selesai, gitu kan? Oleh karena itu pemerintah harus mengganti sistem dengan apa? Dengan cara teknologi, gitu kan? Dengan cara teknologi itu akan menghasilkan uang. Contoh di Kampung Ciawu, gitu kan? Konsumen air bersih itu banyak. Kalau kita mengandalkan dari hutan itu nggak mungkin. Cari dari mana? Dari teknologi, gitu kan? Ada sumbernya, dibawa terus pakai alat dibagikan. Nah, kalau 1.500 konsumen kali 5.000 udah 6 juta, ya. Yang 1 jutanya itu untuk apa? Untuk biaya listrik. Yang 5 juta itu untuk kepengurusan dan juga pekerja di lapangan. Itu akan menghasilkan uang seperti itu. Dan juga banyak hal yang kita kita kendalikan dan juga kita koalisikan untuk pemuda. Jangan pemuda ada yang kemana-mana seperti itulah, bisa berjualan apa, tapi ya syaratnya harus pemerintah turun tangan menyediakan apa yang basic pemuda yang keahliannya harus diarahkan seperti itulah. Harus ada kemauan mengarahkan. Kalau memang pemerintah diam diri, itu kan pemuda akhirnya nggak jelas seperti itu. Nah, Pak, yang selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari saya. Kan di sini di Desa Cauk itu, maaf ya, banyak yang kurang mampu gitu kan untuk menyekolahkan anaknya. Jadi kebanyakan kalau udah SMP nih, udah aja ke kebun aja nih, gitu ya, banyak gitu ya teman-teman saya juga ada. Nah, apakah Bapak ada solusinya nih untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bisa. Begini, karena sekolah ini, pendidikan ini wajib. Jangan ketinggalan, gitu kan. Jangan ketinggalan negara-negara lain, karena ini negara ini sudah bersaing dengan ketat, gitu ya. Jangankan di kota, kita pun di kampung harus benar-benar pintar-pintar lah pendidikan tuh. Kalau misalkan ada warga, ada anak sekolah yang tidak mampu melanjutkan, tapi di hati ada keinginan untuk melanjutkan, nah harus juga turut serta pemerintahan, apakah pemerintah desa, kabupaten, segala macam. Cuman kalau pemerintah nggak diminta tuh nggak menoreh, dia diam diri, gitu kan. Artinya saya, gitu kan, Bapak kalau memang ada yang putus sekolah tapi ada kemauan akan membangun sekolah khusus untuk yang tidak mampu, itu bisa karena anggaran ada dari manapun. Tidak anggaran dari reguler pemerintah, tidak anggaran dari desa, dari manapun, dari swasta, dari perusahaan, itu Bapak bisa minta dan bisa mengajukan supaya anak-anak itu bisa sekolah, gitu kan, diteruskan, gitu. Itu rasional lah. Bapak dan janji akan bisa membangun sekolah untuk yang tidak mampu. Itu bisa. Selain sekolah-sekolah yang biasa. Karena penting sekolah itu. Kalau misalkan terdaftar di kita ada yang tidak mampu untuk melanjutkan atau SD dan sebagainya, Bapak akan siap membangun sekolah khusus untuk yang tidak mampu dengan cara Bapak. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah Bapak untuk membangun semua wisata ini dananya dari dana Bapak pribadi ataukah ada sponsor dari perusahaan-perusahaan lain gitu Pak? Ya. Ini kan kalau dana sendiri ya mungkin saya harus jadi ini dulu ya. Miliarder gitu. Miliarder dulu, gitu kan. Ini gini, Bapak menjabat 12 tahun kepala desa.
dan mengajukan kepada perusahaan untuk bisa mengeluarkan yang namanya CSR dan juga mengeluarkan DBH. Bapak selama 12 tahun itu belum ada, belum terserap ya, belum cair gitu kan, belum direalisasi lah. Belum biasa saya gitu. Belum di ACC. Tapi Bapak dulu memperjuangkan itu. Nah, setelah Bapak lengser dan alhamdulillah sekarang ini setelah pemerintah yang sekarang ini CSR ini ada. Ini bukan dana dari mutlak dari desa, mutlak dari pribadi, apalagi dari saya. Cuman Bapak mah sebagai penggagas, sebagai inisiator, ya, inisiator wisata untuk kemajuan bangsa di Ciawu. Ini anggaran dari CSR perusahaan, ya, itu pun belum sempurna, belum sempurna 100%, baru bertahap gitu kan. Dan alhamdulillah anggarannya CSR ada, turunnya ke desa dan desa juga menyalurkan. Ini biar keterbukaan ya, semua publik biar tahu gitu kan. Ini dana CSR dari perusahaan, itu pun ketat ya, tidak serta merta ini uang, enggak, dari perusahaan dilihat dulu seperti apa, anggarannya berapa, itu sesuai dengan kebutuhan, tidak semata ngegeblok gitu kan, seperti itu. Dan juga berterima kasih juga saya kepada pemerintah desa yang bisa kerjasama gitu kan, walaupun ini tidak mutlak anggaran dari desa, ini dari luar desa, dari perusahaan-perusahaan asing yang ada di kita, yang mudah-mudahan ke depan bisa menambah lagi. Dan juga harapan Bapak begini ya, ada yang kelewat, harapan Bapak nanti ke depan perusahaan yang ada di sini mau tidak mau harus menerima karyawan dari desa Ciawu. Kalau tidak akan saya demo gitu ya. Itulah mungkin. Nah Pak, sekarang pertanyaan terakhir ya. Apakah Bapak punya solusi nih untuk anak muda sekarang yang ingin berkarya dalam ruang produksi, contohnya misal bikin film, musik, dan kesenian lainnya. Kan di desa Cihauk ini banyak anak muda yang kreatif nih Pak, tapi fasilitasnya kurang. Nah, apakah Bapak ada solusinya untuk memanfaatkan di era digital sekarang? Apakah Bapak siap juga untuk memfasilitasinya, contohnya mendatangkan gurunya gitu? Itu luar biasa ya, karena ini era digital ya, era apa namanya, medsos yang luar biasa. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Di Ciawu itu potensi banyak, orang-orang SDM-nya lumayan banyak, termasuk Teh Dewi kan bukan orang biasa gitu kan, jadi di luar rata-rata. Nah gini, dengan senang hati Bapak, meskipun dengan tenaga sendiri, dengan modal sendiri, asalkan ada kemauan untuk bikin produksi film, contohnya mengedukasi desa seperti apa, gitu kan, apa namanya, itu bisa sebetulnya. Dan harus kreatif, gitu kan, harus kreatif dan harus serius. Kalau memang ada keseriusan, apa salahnya Bapak untuk turun tangan? Apakah dengan cara memodali sendiri, ataukah dengan mencari guru, seperti apa, itu kan banyak sebetulnya. Jadi kita mencari duit itu gampang sekarang, cuman harus ada kemauan dan juga punya kreatif dan serius gitu kan. Jangan sedikit-sedikit 2-3 hari udah selesai. Contohnya dulu kan Bapak udah punya channel, tiba-tiba bubar kan gitu. Itu ya, jadi artinya silakan di konsep sama Teh Dewi dengan teman-teman, ayo kita bikin film dokumenter apa, itu kan, terkait kemajuan desa, terkait kemajuan generasi, terkait larangan-larangan apa generasi yang tidak layak, gitu kan. Apalagi sekarang kan Bapak juga udah ngeri ya, karena media sekarang itu banyak dimanfaatkan oleh orang luar supaya generasi kita itu kacau balau. Otaknya hanya otak, bukan otak ekonomi, hanya otaknya otak mesum, maaf ya, itu udah fakta. Mari kita bangun dari sekarang, rencanakan untuk bikin sesuatu
manfaatkan medsos ini dengan baik, dengan manfaat untuk kita semua. Kita konsep bikin film dokumenter untuk kepentingan atau tentang Ciawuk, tentang apa, tentang masyarakat, tentang ibu-ibu seperti apa, biar pemerintah tahu di atas. Oh, keadaan kampung ini begini, ibu-ibunya begini, penghasil begini, itu dari situ. Biar pemerintah tersentuh lah, insya Allah ya. Bisa sebetulnya. Dan Bapak juga siap akan mendatangkan gurunya untuk itu. Iya. Gitu.